Halo semuanya, jumpa lagi dengan Kak Moloy di channel Med TV. Di video kali ini kita akan belajar daerah asal dan daerah hasil fungsi. Oke, langsung saja untuk nomor satu ya. Untuk nomor satu, kalau dikasih tahu, nah ini tidak perlu cari DF-nya lagi untuk nomor satu ya. Tidak perlu cari daerah asalnya lagi karena sudah dikasih tahu. Nah, di soal daerah asalnya 0 sampai 3. Berarti kita tinggal cari yang nomor satu, daerah hasil. Daerah hasil itu RF-nya. Daerah hasil cara carinya bagaimana? Kita tinggal lihat saja X-nya kan dia tentukan dari 0 sampai 3. Nah, karena ini fungsi linear, pasti kan kalau kita lihat di sini kalau X-nya kecil, Y-nya juga kecil. Kalau X-nya semakin gede, Y-nya juga semakin gede. Berarti untuk mencari daerah hasil ini tinggal kita masukin saja yang kecil, itu batas yang kecil untuk yang Y. Masukin ke sini F0, berarti ini jadi 2 kali 0 tambah 1 itu 0. Oh, batas terkecil Y-nya juga 1 ya. Ini bukan 0 tapi 1, berarti batas terkecilnya 1. Nah, batas terbesar dari Y tinggal kita masukin 3, yaitu 2 kali 3 tambah 1, 7. Oh, batas terbesarnya 7. Berarti untuk daerah hasil dengan daerah asalnya ini daerah asalnya ya. Maka daerah hasilnya itu yang ini. Nah, ini daerah hasil. Boleh ditulisnya seperti ini ya. Daerah hasil sama dengan Y. Daerah hasilnya Y, dimana nilai Y-nya itu di antara 1 sampai 7 dan Y-nya itu anggota bilangan real. Seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2 ini tidak dikasih tahu domainnya ya, berarti kita tentukan domainnya. Nah, yang perlu kita perhatikan dalam menentukan daerah asal dan daerah hasil fungsi, sebenarnya untuk yang bentuk linear, bentuk kuadrat, itu X-nya ini semua bilangan real ya. Untuk yang kuadrat juga X-nya semua bilangan real. Yang ada syaratnya ini biasa bentuk pecahan. Kalau pecahan seperti ini, Fx per Gx, bentuk pecahan seperti ini. Yang pertama, maka untuk mencari daerah asalnya, ini caranya penyebutnya tidak boleh 0 ya. Kenapa penyebutnya tidak boleh 0 ya? Angka apapun kalau dibagi 0 itu tidak terdefinisi. Yang kedua itu bentuk akar ya, akar fx nih, misalkan akar fx. Nah, syaratnya akar itu harus lebih besar sama dengan 0, tidak ada akar negatif ya. Terus yang berikutnya bentuk logaritma ya, logaritma log, kita tulis a log b aja ya. A log b syaratnya apa? A nya lebih besar dari 0, A nya tidak boleh 1, B nya lebih besar dari 0. Nah, jadi nanti dalam menentukan daerah asal dan daerah hasil kita menggunakan seperti ini. Kalau bentuk pecahan maka penyebutnya tidak boleh 0. Kalau bentuknya akar maka di dalam akar harus lebih besar dari 0. Kalau logaritma syaratnya seperti ini. Oke, langsung saja kita lihat yang nomor 2. Nah, karena yang nomor 2 tidak termasuk di sini nih, kan linear ya. Berarti DF-nya semua X bilangan real ya. Gitu. Terus
untuk cari range-nya tinggal kita rubah persamaan yang nomor 2 nih. Fx itu kan y kan, y sama dengan 4x tambah 5. Kalau kita pindahkan ke sini, y dikurang 5 per 4 sama dengan x. Berarti ini 1/4 y dikurang 5 per 4. Nah, kalau kita lihat ini kan masih bentuk linear ya, tidak bentuk kuadrat. Berarti y-nya, nah untuk rf-nya ini juga y, dimana y-nya elemen bilangan real, karena ini masih bentuk linear si y, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat yang nomor 3. Nomor 3 ini bentuk kuadrat. Nah, kalau bentuk kuadrat sama ya, kalau bentuknya kuadrat maka daerah asalnya ini yaitu semua x bilangan real. Nah, tapi berbeda dengan daerah hasil. Nah, daerah hasil fungsi itu kalau bentuk kuadrat, kita cara mencarinya begini. Kita cari y, kalau a-nya positif, kita lihat nih, kalau a-nya positif, a itu yang depan x kuadrat ya. Ini kan 1 nih, 1 artinya dia positif kan, positif 1. Nah, kalau a-nya positif, berarti kan grafiknya terbuka ke atas begini ya. Kalau a-nya positif, dia terbuka ke atas begini. Kalau a-nya negatif, dia terbuka ke bawah. Nah, dalam hal ini soal kan a-nya positif, pasti gambarnya begini ya, gambarnya begini. Nah, kalau gambarnya begini berarti dia ada y minimum, sedangkan y maksimumnya tidak ada, ini naik terus ya, berarti dia ada y minimum. Berarti kita untuk menentukan daerah hasil, kita tinggal cari y minimumnya. Cara mencarinya bagaimana? Cara mencarinya tinggal menggunakan d per min 4a. Nah, sekarang apa rumus d? D itu b kuadrat min 4ac per min 4a. Nah, sekarang yang mana yang jadi a, b, c nya ya. Bentuk kuadrat itu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan fx ya. Nah, kita tinggal lihat nih, a nya depan x kuadrat, b nya depan x, c nya konstanta. Berarti kalau begitu b nya itu min 2 kuadrat min 4, a nya 1, c nya min 8 per min 4a. Ini 4 kuadrat jadi min 2 kuadrat jadi 4 ditambah 32 per 4. Min 4 AC, C nya 8 kali 4 32 ya, 32 ditambah 4 ini jadi 36 bagi 4 ini 9. Nah, kalau ini 9 berarti dia minimumnya 9 ya. Berarti nah, daerah hasilnya itu Y, dimana Y nya itu lebih besar dari 9. Y nya elemen bilangan real ya, paling kecilnya 9, berarti makin ke atas Y nya makin besar, jadi Y nya lebih besar sama dengan 9, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat yang nomor 4 ya. Nomor 4 ini kan dia termasuk syarat yang tadi ya, fx per gx. Kalau bentuk pecahan berarti gx nya tidak boleh 0. Nah, yang nomor 4 x plus 4 nya penyebutnya nih tidak boleh 0, maka dapatlah x nya tidak boleh min 4. Nah, dari sini x nya tidak boleh min 4, berarti daerah asal fungsi yaitu x, dimana x nya ini
tidak boleh min 4. X bilangan real. Seperti itu. Nah, sekarang untuk mencari daerah hasilnya kita harus bikin jadi X sama dengan nih. Caranya bagaimana? Y sama dengan 1 min 1 per X plus 4. Kita pindahkan sini satunya. 1 dibagi Y sama dengan X plus 4. Berarti 1 per Y kurang 4 sama dengan X. Nah, kalau kita lihat nih, Y-nya ini kan ini harus bikin X sama dengan ya. Jadi ini tidak ada angka di depannya, hanya angka 1. Nah, kalau kita lihat di sini Y-nya 1 per Y-nya penyebut pecahan seperti ini ya. Maka Y-nya tidak boleh 0. Nah, berarti daerah hasil fungsi yaitu Y, di mana Y-nya ini tidak boleh 0. Y elemen bilangan real. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 5. Ini kita hapus dulu. Untuk yang nomor 5, ini bentuknya mirip ya seperti ini ya, tapi nanti cara menentukan range-nya agak berbeda nih. Karena ini bentuknya kuadrat nih. Sekarang untuk daerah hasilnya dulu ya, daerah asalnya dulu, yaitu penyebutnya tidak boleh 0. X min 2 tidak boleh 0, berarti X nya tidak boleh 0 atau X nya tidak boleh 2. Berarti nanti daerah asalnya itu X, dimana X nya ini tidak boleh 0 dan X nya juga tidak boleh 2, X nya bilangan real. Nah, sekarang bagaimana menentukan range nya? Coba perhatikan ya. Ini Y sama dengan 4 per X kuadrat min 2X. Kita kali ke sini ya. Ini jadi Y X kuadrat min 2YX sama dengan 4. YX kuadrat min 2YX min 4 sama dengan 0. Persamaan kuadrat ini supaya punya akar-akar real, yaitu D-nya harus lebih besar dan lebih besar sama dengan 0. Nah, berarti ini kita tinggal D itu kan B kuadrat min 4AC, lebih besar dari 0. Sekarang kita lihat nih, yang jadi B-nya apa, A-nya apa, C-nya apa. Yang jadi A-nya itu, A itu kan depan X kuadrat, berarti Y. Yang jadi B-nya, B itu kan depan X, berarti min 2Y. C-nya itu konstantanya yaitu min 4. Nah, kita tinggal masukkan ke sini. B kuadrat berarti jadi min 2Y kuadrat min 4, A-nya ini Y, terus C-nya min 4. Ini jadi 4Y kuadrat plus 16Y. Nah, ini berarti kita faktorkan 4Y Y plus 4 seperti ini ya. Lalu kita buat dalam garis bilangan. Ini kan berarti 4Y sama dengan 0, berarti Y-nya 0 ya. Y-nya 0. Lalu ini Y plus 4 sama dengan 0, berarti Y-nya min 4. Lalu kita tinggal cari tandanya. Di kanan 0 ada angka 1 ya. Kalau kita masukkan ke sini positif. Terus di antara min 4 sama 0 ada min 3. Min 3 kalau kita masukkan ke sini, min 3 tambah 4 positif. 4 kali min 3 negatif. Nah, ini negatif. Biasanya kalau bentuk kuadrat ini selang-seling ya. Positif, negatif, positif.
Lalu cari yang lebih besar dari 0, berarti ambil yang positif. Nah, berarti untuk daerah hasil fungsi yaitu Y, dimana Y-nya ini kurang dari sama dengan min 4 atau Y-nya lebih besar sama dengan 0, Y-nya bilangan real. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor, ini salah ya, nomor 5 lagi. Harusnya nomor 6 ya. Ini dihapus dulu. Kita lanjut ke nomor 6. Nah, kalau bentuknya akar seperti ini, tadi kan di dalam akar fx, kalau bentuknya akar seperti ini berarti ini fx-nya harus lebih besar sama dengan 0. Ya sudah, berarti untuk cari daerah asalnya yaitu x kuadrat tambah x min 6 ini lebih besar dari 0. Kita tinggal faktorkan x plus 3 x min 2. Kita buat garis bilangan, ada min 3 sama 2. Kita cari tandanya di sini. Di sini positif, negatif, positif ya. Cara menentukannya gimana? Masukin aja angka di kanan 2 ada 3 ya, angka 3. Masukin ke sini 3 tambah 3 positif 6. 3 kurang 2 1. Positif 1 ya. 1 kali 6 kan positif. Nah, berarti di sini positif seperti itu. Lalu kita ambil yang positif atau yang negatif. Kita lihat tandanya lebih besar dari 0. Berarti ambil yang positif. Maka ini untuk daerah asalnya, daerah asal fungsi yaitu x, dimana x-nya kurang dari sama dengan min 3 atau x-nya lebih besar dari 2, x bilangan real. Seperti itu. Nah, untuk daerah asalnya, daerah hasil fungsi ini gampang sekali kalau bentuk akar. Daerah asalnya y, dimana y-nya pasti lebih besar sama dengan 0. Y-nya elemen bilangan real, karena akar ini dikeluarin harus hasilnya positif, kalau enggak 0 ya. Kan akar nilainya akar 0, 0, akar 1, 1, akar 2, 1,41. Nah, seperti ini. Berarti nilai y-nya itu mulainya dari 0, lebih besar dari 0 ya. Terus yang akar negatif kan nggak ada ya, seperti itu. Oke, nah sekarang yang terakhir, yang nomor 7 ya. Ini yang nomor 7. Ini kita hapus dulu. Nomor 7. Nah, untuk nomor 7 bentuk logaritma itu A log B, tadi syaratnya A-nya lebih besar dari 0, A-nya tidak boleh 1, B-nya lebih besar dari 0. Nah, berhubung ini A-nya kalau tidak ditulis berarti 10 itu kan sudah jelas lebih besar dari 0 dan bukan 1 ya. Jadi kita tinggal mengerjakan ini. Nah, kalau ini ada X-nya nanti ya kita kerjakan semua, lalu kita cari irisannya dari ketiganya. Ini berarti kita yang ada syaratnya cuma B. 2x tambah 8 harus lebih besar dari 0. Berarti 2x lebih besar dari min 8, x-nya lebih besar dari min 4. Min 8 bagi 2 ya, min 4. Nah, berarti inilah daerah asal fungsi. Daerah asal fungsi yaitu x ya, dimana x-nya lebih besar dari min 4, x-nya bilangan real. Terus bagaimana nentuin daerah hasilnya? Daerah hasilnya, ingat ya, fungsi itu kan fx berarti ini y sama dengan, kalau tidak ditulis berarti 10 log 2x tambah 8. Nah, logaritma itu bisa ditulis seperti ini,
10 pangkat Y ya. 10 pangkat Y sama dengan 2X plus 8. Nah, kita pindahkan 10Y min 8 bagi 2 itu sama dengan X. Nah, X-nya sudah positif 1 di sini. Kita tinggal lihat nih. Untuk Y-nya ini semua bilangan Y menghasilkan ada hasilnya gak? Kalau Y-nya negatif bisa gak? Ya, kalau Y-nya negatif bisa ya, tetap ada hasilnya. Kalau Y-nya positif juga ada hasilnya. Kalau Y-nya 0 juga ada hasilnya. Nah, berarti range-nya ini semua Y bisa ya. Dan ini bukan bentuk akar, bukan bentuk pecahan ya. Pecahan, tapi ini nggak ada X, nggak ada Y-nya di sini ya. Berarti Y-nya semua bilangan real seperti itu. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat untuk kamu belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.